beribadah kita ya. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Makedonia yang Tuhan Yesus kasihi. Berharap semua dalam keadaan sehat karena kita percaya Tuhan setia menjaga dan memelihara kita. Kita mau terus mendengar suara Tuhan, datang kepada Dia, Allah yang sangat mengasihi kita. Dengan sikap berdiri, kita naikkan pujian, suaramu ku dengar, memanggil diriku. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kesempatan yang baik Tuhan beri, kami boleh beribadah kepadamu. Terpujilah namamu Bapa. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin. Firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang kedua dan ayat 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sepekan, dan setelah itu dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih pada hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena belas kasihan Tuhan, maka kami boleh berkumpul dalam online ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Allah, untuk segala pertolongan Tuhan, untuk pengasihan Tuhan, sepanjang minggu yang boleh kami lakukan. Tuhan telah tolong kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, begitu juga dalam seluruh tugas dan juga pelayanan kami masing-masing. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena perlindungan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami juga bersyukur iman rohani kami yang terus Tuhan perbaharui, yang terus Tuhan bentuk, sehingga kami terus boleh mengucap syukur dan berharap dan setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan anugerah dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami dari setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpinlah kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan juga pimpin kami, berkati kami, sertai kami dalam seluruh pekerjaan, usaha, pendidikan, dalam seluruh pelayanan kami ke depan. Biarlah kami dapat hidup mengandalkan, bergantung pada Tuhan. Tuhan, terus teguhkan iman percaya kami ya Yesus. Iman rohani kami diperbaharui hari pas hari. Kami terus bergaul karib dengan Allah, membaca firman Tuhan, dan mohon juga kekuatan dan hikmat Allah untuk kami juga melakukan kebenaran dan firman-Mu yang hidup itu. Tuhan Yesus, Engkau juga Bapa berkati kami masing-masing Tuhan. Engkaulah yang menolong kami ya Yesus, dalam segala harapan dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah mendengar seruan doa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, seluruh jemaat Makedonia Jakarta. Engkau peliharakan dan lindungi dan jaga senantiasa.
Kesehatan kami terus Tuhan peliharakan. Dan kami mohon selalu pimpinan Tuhan. Selalu dekat kepadamu Yesus, bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan Yesus tolong jemaat-Mu Bapa. Engkau juga tolong Tuhan dalam sepanjang hari-hari ke depan, khususnya hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Nathan dan seluruh MHJ, dalam menentukan, dalam memilih setiap majelis yang akan dipilih. Biarlah Tuhan memberi hikmat, biarlah Tuhan yang menolong, sehingga Tuhanlah yang memilih orang-orang pilihan-Mu Bapa untuk melayani di jemaat-Mu Makedonia Jakarta ini. Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan-Mu ya Allah, sehingga kami juga boleh Tuhan berkumpul sedalam kehidupan nyata ya Allah. Dalam ibadah kami di gedung gereja kami Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah yang menolong kami, juga bangsa kami saat ini ya Tuhan. Dalam pandemi yang ada, sehingga membatasi gerak-gerik kami ya Tuhan, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama, untuk kami boleh berkumpul beribadah. Tuhan, tolonglah bangsa kami ya Allah, sehingga bangsa kami boleh terbebas, boleh Tuhan bebas dari pandemi ini Tuhan. Dan kami memohon juga kepadamu ya Allah, untuk seluruh masyarakat bangsa kami ini, tetap disiplin Bapa, melakukan setiap protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami terhindar dari setiap virus dan juga pesakit penyakit yang ada. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong pimpinan kami ya Allah, Pak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin. Biarlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan, pengetahuan yang pada Allah, memimpin hamba-Mu untuk memimpin bangsa dan negara kami, untuk melakukan, memutuskan setiap program kerja kebijakan yang diambil, sehingga apa yang telah dicanangkan untuk membawa Indonesia yang maju dan sejahtera itu boleh tercapai ya Tuhan. Berkatilah Tuhan pemimpin kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah, dari tertinggi sampai yang terendah, semuanya diberkati oleh Allah. TNI Polri juga terus berkati ya Tuhan. Engkaulah yang menolong mereka juga, dari yang tertinggi sampai yang terendah, bekerja untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong bangsa kami terbebas dari COVID ini Tuhan. Dan biarlah program vaksinasi terus boleh Tuhan dilaksanakan. Semua masyarakat dengan hikmat yang daripada Tuhan boleh menerima dan mendapatkan vaksinasi ini ya Tuhan Yesus. Perekonomian bangsa kami juga, Engkau ya tolong ya Tuhan, sehingga terus boleh bertumbuh dan naik, sehingga Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan, Gereja Misi Injili Indonesia, yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, Engkau berkati. Engkau yang melihat bagaimana kondisi masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang menolong, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga ya Allah. Biarlah kami semua boleh sehati, sepikir, sekerja dalam setiap pelayanan kami. Engkau berkati Tuhan sinode kami, Engkau berkati setiap pengurus, Engkau berkati setiap seluruh pendeta, baik fungsional, struktural, dan juga utusan. Seluruh majelis jemaat Engkau berkati, melayani Tuhan, untuk Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah syukur dan doa kami ya Allah. Berkatilah kehidupan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 34
ayat 9 sampai 14. Dimohon jemaat bangkit berdiri dan kita akan membacakan Mazmur ini dengan bersuara secara bersama-sama. Mazmur 34 ayat 9 sampai 14. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita akan terus memuji Tuhan sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darah-Nya yang kudus. Kita akan naikkan pujian kepada Dia, kami yang telah ditebus. Kita adalah bukti karya Tuhan yang telah diselamatkan di tengah-tengah dunia ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
Puji Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita dan kuasa-Nya selalu menyertai kita. Sebab Dia Allah yang agung, Dia Allah yang mulia, Dia layak menerima pujian. Dan kita datang untuk menyembah Allah yang Maha Besar, menyembah Allah Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Kita dengan sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini. Agung dan mulialah Engkau Tuhan, sempurnalah perbuatan kami. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Hanya Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Hanya Tuhan, sungguh Engkau mulia. Jemaat yang Tuhan kasih, mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha besar. Dia Allah juru selamat kita. Dia Allah yang kudus. Dia layak untuk menerima pujian dari umat ketebusan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau mulia. Sungguh Engkau agung. Sungguh Engkau Allah yang maha besar. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau menyelamatkan kami. Engkau memelihara kami. Dan Engkau menyediakan firman kehidupan untuk kami boleh baca tiap-tiap hari.
Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Terima kasih untuk jaminan Tuhan atas orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati mendengar firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kepada Ibu Pendeta Susanti. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh ajaib karya-Mu. Sungguh besar pribadi-Mu. Sungguh agung dan mulia kasih-Mu. Layaklah Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dihormati. Karena sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya manusia diselamatkan. Engkaulah Tuhan yang mengaruniakan roh takut akan Tuhan, sehingga kami boleh memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Semua kami haruslah dimurkai dan dibinasakan oleh karena dosa dan kejahatan manusia. Tapi syukur kepada Allah bahwa rahmat dan kasih karunia Tuhan begitu besar atas hidup kami. Tangan kasih-Mu yang berlubang paku terulur untuk menjangkau, menjamah tiap-tiap kami, sehingga kami boleh diselamatkan dengan belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, di tanggal 22 Agustus 2021. Kami masih menikmati kasih setia Tuhan. Biarlah oleh anugerah Tuhan, kami pergunakan kesempatan anugerah yang Tuhan beri untuk hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, berkati kami, urapi kami semua, supaya kehendak Tuhan kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, dan kami menghardik segala roh jahat, tipu daya iblis yang mengacaukan kami, mengalihkan pikiran, konsentrasi kami, sehingga tidak tertuju kepada firman-Mu. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah yang maha tinggi menawan tiap-tiap kami, menyentuh hati kami yang terdalam, untuk kami boleh menikmati dan merasakan bahwa berkat Allah yang kekal tercurah karena hati kami tertaruh di mezbah-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan memberkati kami sekalian dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji syukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hari ke-22 di 2021 pada bulan Agustus. Puji Tuhan, kita boleh merayakan lagi 76 tahun Indonesia merdeka, karena saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Dan yang terpenting adalah kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan bagi hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan yang melandasi tema kita pada pagi hari ini, hikmat atau kebodohan. Mari kita membaca dari Efesus pasal yang kelima, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5,
ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi sesungguhnya ini merupakan satu rangkaian dari ayat 1 di bawah tema hidup sebagai anak-anak terang. Memiliki tuntutan untuk kita tetap mempertahankan kesaksian sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan secara bergantian. Saya baca ayat 15. Bapak Ibu silakan mute, silakan buka speakernya. Kita unmute ya. Kita baca berganti-gantian. Saya terlebih dahulu. Ayat 15. Demikian firman Tuhan ayat 16. Nanti Bapak Ibu jemaat. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sama-sama. Dan gunakanlah waktu yang indah, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa sesuai dengan kemurahan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Dan hendaklah dirimu dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah tiap-tiap kita yang membaca, yang memelihara, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Berbicara tentang hikmat membawa kita untuk memahami. Saya melihat dari 3 pandangan. Pandangan yang pertama, hikmat menurut pandangan umum atau menurut pengertian dari Kubi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hikmat atau hikmah yang sering kali orang di Balige bilang wisdom, adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi serta penilaian sesuai dengan kondisi tersebut. Sekali lagi, pengertian umum mengenai hikmah atau hikmah adalah suatu pengertian dan pemahaman. Jadi kalau sudah berbicara tentang pengertian dan pemahaman, itu berbicara tentang nalar, tentang akal budi yang Tuhan karuniakan. Untuk kita dapat memiliki kemampuan, menerapkan persepsi, menilai, bahkan melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan pengertian yang ada. Hikmat juga berarti pemahaman akan apa yang benar, yang dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Contohnya pemerintah kita memberlakukan PPKM. Lalu kita sukanya dengan bodohnya, dengan hebatnya. Aku mau bekerja, aku mau taat sebagai petugas yang baik. Kita ke sana kemari, menyebabkan orang sakit, menyebabkan orang tertular, menyebabkan orang mati. Bapak Ibu, kita lihat berapa banyak yang sudah menjadi korban akibat dari COVID-19 ini. Berjuta-juta orang. Saya ingat
Ada ponakan saya seperti itu. Wah, naik turun pesawat terus. Saya hanya bilang, kerja sih kerja. Ternyata terpapar. Udah terpapar lagi, tiba-tiba saya tanya, kamu di mana? Udah pulang ke Kupang. Dengar-dengar, banyak dari pegawai Bank NTT itu yang sakit, bahkan juga yang meninggal banyak. Kenapa? Karena tidak taat. Tidak memiliki hikmat untuk melakukan apa yang diberlakukan. Padahal pemerintah bukan jahat loh. Pemerintah memberlakukan aturan supaya apa? Supaya kita dapat diselamatkan. Kita dapat dicegah untuk tidak mengalami sakit. Hikmat dibutuhkan untuk mengelola dan menata hidup. Dalam tradisi masyarakat kuno, dari Yunani kuno, mereka memahami hikmat itu adalah penggunaan pengetahuan yang benar menurut perspektif filsafat dan dikaitkan dengan penyembahan kepada Dewi Metis atau Dewi Athena. Ya, jadi orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan itu memahami bahwa mereka menjadi orang yang bisa mengerti sesuatu hal karena ada relasi hubungan dengan pribadi yang mereka sembah. Itulah dewi atau dewa. Makanya dalam kota Efesus itu di Yunani kuno, kota Efesus itu terkenal sebagai kota yang memang penuh dengan penyembahan kepada para dewa. Maka Paulus diberi kesempatan untuk mengelilingi wilayah Asia. Tujuannya apa? Untuk memberitakan, untuk menyampaikan bahwa selain kalian menyembah kepada dewa, kepada dewi yang tidak dikenal, maka ada satu pribadi, satu kekuatan yang harus diraih, yang dipercayai untuk dapat disembah dan dikenal. Itulah Allah yang menyatakan diri dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang memang berlatar belakang hidup dengan penyembahan berhala, puasa kegelapan. Maka tidak heran terjadi sinkritisme, percampuran kepercayaan, pemahaman yang keliru, dan membuat mereka akhirnya mencampur adukan iman mereka dengan konsep-konsep yang lama. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat ini bahwa kamu harus benar-benar dengan sepenuh hati bertumbuh, memahami pengenalan yang benar akan Allah yang hidup dan benar. Maka kalau kita perhatikan dalam Efesus pasal yang pertama, dikatakan di dalam pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 bahwa di dalam Allah, Dia yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab itu dikatakan dalam ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan dikaruniakan hikmat akal budi untuk mengenal Tuhan yang benar, bukan terikat kepada hal-hal yang masih berkaitan erat atau mencampur adukan pemahamannya dengan konsep yang lama, dengan kepercayaan yang lama. Karena itu jemaat di Efesus dituntut untuk memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang telah diterangi ayat pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Itu merupakan satu perikop yang menuntut anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau pengertian hikmat dalam konsep Yunani kuno itu berkaitan erat dengan penyembahan kepada dewi-dewi yang mereka
kenal, itulah Dewi Metis, Dewi Athena, kalau di Efesus itu Artemis, ya, dewi-dewi itu menjadi kebanggaan. Kenapa mereka masih hidup terikat dengan konsep yang lama? Karena memang tidak mudah untuk melucuti dan juga meninggalkan cara hidup yang demikian. Membutuhkan satu proses, membutuhkan satu tekad, membutuhkan perjuangan dan juga kerja keras. Karena kurang lebih Bapak Ibu kita lihat Paulus 2 tahun. Dia mengambil waktu mendidik jemaat di Efesus untuk mereka bertumbuh dalam iman. Kita bisa mereferensikan itu dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus mengambil waktu kurang lebih 2 tahun. Tinggal di Efesus. Mengajar di sekolah Tiranus. Supaya apa? Yang di bawah pimpinan Gamaliel. Supaya orang-orang Kristen mula-mula ini, mereka sungguh kokoh dan teguh dalam iman. Bapak Ibu yang kekasih, poin yang ketiga, memahami hikmat. Hikmat yang kita mengerti dalam kitab Amsal, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 8, ayat yang ke-22. Pengertian hikmat menurut Alkitab menjelaskan bahwa hikmat itu sebagai permulaan penciptaan, dan hikmat yang Tuhan Yesus maksudkan, yang Allah ajarkan kepada kita adalah kebijakan dan kearifan untuk kita hidup mentaati dan mengerti kehendak Tuhan. Kebijakan dan kearifan untuk kita hidup mentaati dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita, kehendak manusia, banyak. Keinginan daging ini selalu tidak terpuaskan. Selalu cenderung untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi kita bersyukur bahwa hikmat Tuhan menguasai, memimpin, dan memberikan pencerahan kepada setiap orang percaya untuk kita tahu apa tujuan hidup kita, apa maksud Allah menyelamatkan kita. Yaitu dikatakan bahwa supaya kita memiliki pengertian dan pengenalan yang benar kepada Tuhan yang hidup dan mengerti kehendak Tuhan. Maka di dalam pembacaan kita pasal 5 dikatakan jelas. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan saksama artinya dengan teliti, secara benar, secara sungguh-sungguh. Memiliki kearifan dan kebijakan daripada Tuhan supaya tidak dibodohi oleh iblis dan segala tipu daya, agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan dengan hidup ini. Gereja, khususnya orang percaya di Efesus, memiliki satu pemahaman bahwa Yesus adalah kepala gereja. Dan menempatkan Kristus sebagai kepala gereja, sebagai pemimpin utama. Kita harus berjuang untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah bagi hidup kita. Tidak lain. Kehendak Tuhan bagi kita memahami adalah supaya kita hidup mempermuliakan Tuhan. Maka dalam ayat yang ke pasal yang pertama, ayat yang keempat, Efesus pasal 1. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Hidup dalam kekudusan dan kelayakan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Bapak Ibu kita semua rindukan ya. Mau mati sekarang, mau mati yang akan datang, kalau tidak berkenan kepada Tuhan, sia-sia hidup ini. Tapi bersyukur, Tuhan sudah selamatkan kita. Kita telah berkomitmen untuk hidup, memberi diri taat akan kehendak Tuhan. Hidup dalam belas kasihan Allah. Saya ingat 3 perkara yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidupnya dan pelayanannya. Yaitu, dia berkeliling ke setiap kota dan desa. Untuk apa? Untuk beritakan Injil.
Maka jadi gereja misi adalah gereja yang memprioritaskan pemberitaan Injil dalam setiap kesempatan, apalagi dalam situasi pandemik ini. Bapak, Ibu, dan saya, kita di rumah, tetapi kita tidak dibatasi untuk dapat memberitakan, untuk mempergunakan sarana komunikasi yang Tuhan berikan, supaya kita bisa memberitakan Kristus yang hidup, Kristus yang membenarkan, Kristus yang menyelamatkan, Kristus yang dapat membawa orang untuk memiliki tujuan hidup yang pasti. Pergunakan kesempatan. Boleh kita bergumul dengan segala persoalan hidup ini. Tetapi tugas utama kita, mari kita teladani Kristus. Tugas yang ia kerjakan yang pertama. Dia berkeliling dari setiap kota dan desa. Tujuannya apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Untuk mengajarkan orang dengan firman Tuhan. Maka tugas yang Tuhan Yesus kerjakan itu ada di pundak kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita gereja misi. Semangat, kobar, api Injil. Puji Tuhan. Anak-anak dilibatkan untuk ambil bagian. Memotivasi dalam pelayanan misi. Bapak Ibu, dunia begitu luar biasa. Melakukan berbagai-bagai kegiatan yang ekstrim. Untuk supaya menarik banyak orang. Tidak mengenal Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan. Berbagai program dunia yang menyesatkan. Begitu luar biasa. Mari kita berpacu dengan kesempatan yang ada. Saya bersyukur juga 17 Agustus yang kemarin. Ada kesempatan untuk bergabung, bersekutu, melayani satu kelompok. Arisan Gracia. Saya pikir arisan ini, kelompok arisan ini sudah nggak ada. Karena situasi pandemik. Ternyata mereka masih eksis, masih semangat. Motivasi mereka hanya satu. Mereka sisihkan uang belanja mereka. Mereka kumpulkan uang mereka untuk apa? Untuk melakukan misi. Untuk memberitakan kabar baik. Lewat perbuatan. Lewat pelayanan kasih mereka. Saya kaget juga. Mereka sebelum perayaan 17 Agustus, mereka adakan apa? Bakti sosial untuk siapa? Bapak Ibu tahu? Untuk penggali-penggali kubur yang ada di Tangerang sana. Padahal ibu-ibu yang bukan kurang mampu. Ibu-ibu yang mampu, ibu-ibu yang begitu luar biasa kehidupan mereka, tapi mereka tidak menutup diri untuk berbagi kasih peduli. Mereka berbagi kasih peduli untuk para sopir ambulans. Bahkan mereka turun untuk ikut vaksinasi. Oh, luar biasa. Saya bilang, puji Tuhan, maju terus. Untuk jadi berkat. Raih peluang anugerah. Untuk beritakan Injil. Untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita sebagai jemaat GMI Makedonia adalah jemaat terpilih. Jemaat yang telah menikmati kasih karunia Allah. Pasti kita juga butuh hikmat Tuhan. Supaya mengerti kehendak Tuhan secara sungguh-sungguh. Melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengerti kehendak Tuhan, adalah mempergunakan waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan beri. Beritakan Injil. Karena begitu banyak orang pergi tidak tahu mau kemana. Ada satu informasi juga yang saya dapatkan, mereka bilang, ngeri kali ya, jemaat HKBP itu yang terpapar COVID, ada 17.000. Ada 17.000 orang yang terpapar COVID. Tapi tidak dijelaskan di sana berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang tiada. Tapi begitulah besar ancaman. Makanya doa saya, dengan memahami dan memiliki hikmat Tuhan, kita makin peka terhadap kesempatan anugerah yang Tuhan beri. Kesempatan anugerah yang Tuhan karuniakan. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki hikmat Tuhan. Yang pertama saya catat, yaitu dalam pasal yang ke-15, ayat 15. Supaya
dalam kitab Efesus pembacaan kita, supaya Bapak Ibu kita benar-benar perhatikan secara teliti dan saksama bagaimana kita hidup. Perhatikan supaya kita dapat hidup untuk sungguh-sungguh mempergunakan kesempatan yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, ayat 9 khususnya dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana cara orang yang memiliki hikmat Tuhan harus hidup dan mempergunakan hidup itu secara benar karena ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Memiliki hikmat Tuhan dikatakan mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita semua bisa berkata hari ini adalah hari yang menyeramkan, bukan jahat lagi. Hari yang sangat sadis. Hari ini kita masih bertemu, minggu ini kita masih bertemu. Sahabat kita, teman kita. Saya lihat ada postingan Bu Niki. Dia bilang, wah, kok nggak nyangka ya. Toto aku udah lihat dikubur. Ada teman atau keluarganya. Siapa saja. Tidak pandang bulu Bapak Ibu. Semua kita ada dalam ancaman. Tetapi berbahagia kalau Tuhan, Dia menjaga, Dia memelihara, Dia memberikan hikmat kepada kita untuk menata hidup ini dengan lebih bijaksana. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan meraih kesempatan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Pergunakan waktu yang ada. Karena manusia di dunia ini sesungguhnya bukan sedikit orang pandai, banyak orang pintar, banyak orang berpendidikan, tetapi perilakunya seperti anak kecil, seperti orang yang tidak memiliki pengetahuan. Makanya kita tidak usah heran kalau orang buat kejahatan, orang merekayasa suatu hal yang begitu membinasakan sesama, tidak usah heran karena itu kebodohan yang dimiliki. Tapi berbahagia kalau Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita menata dan mengelola hidup ini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah memberitakan Kristus yang hidup, melayani Tuhan, membagikan kasih Tuhan dengan hati yang tulus. Maka dikatakan dalam ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada maksud Tuhan yang lain selain Dia inginkan sebanyak mungkin jiwa diselamatkan. Sebanyak mungkin orang boleh ada di dalam kekuasaan dan kedaulatan Allah. Mengalami pimpinan Tuhan. Itulah yang hidup yang berkualitas. Maka kita rindukan supaya dengan hikmat yang Tuhan beri. Di masa yang sukar, masa yang penuh dengan tantangan yang menyeramkan ini. Sampai-sampai sadar atau tidak, Bapak Ibu kita semua dibawa, digiring dengan kondisi yang ada untuk mengalami perubahan, bukan? Perubahan pola hidup, perubahan bertingkah laku yang tadinya mungkin jorok, malas untuk menjaga kesehatan, sekarang satu hari aja baru sentuh sesuatu sebentar aja udah cuci tangan sampai 20 kali barangkali. Kenapa? Karena takut kan? Supaya tidak membawa virus. Kebiasaan yang sudah mungkin biasa ngumpul-ngumpul bebas di sana-sini. Nggak usahlah pergi. Apalagi sekarang ke mall. Harus pakai KTP. Harus ada bukti vaksinasi. Semua sudah harus diatur. Kemudian, pola hidup kita, pola makan kita. Yang tadi mungkin sukanya lomok-lomok ya, kalau aku tawarin Cynthia barangkali ya. Sekarang enggak, Tan.
Aku mau makan sayur, makan salad, makan buah, makan vitamin. Wah, kita makin sadar mau makan yang sehat. Kenapa? Karena kita mau supaya hidup yang Tuhan anugerahkan tetap kuat dan tetap melakukan kehendak Tuhan lewat hidup ini. Melayani Tuhan dan memberitakan Kristus yang menyelamatkan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan. Mau penuh dengan roh, bukan tidak boleh minum anggur. Kalau perjamuan cari anggur ya Pak Nathan. Tapi bukan cari wine. Anggur. Supaya apa? Supaya menyegarkan. Supaya terjadi satu persekutuan yang indah. Dalam perjamuan mengingat kasih Tuhan yang hangat. Mempersatukan satu dengan yang lain. Tetapi dalam kontrol Roh Kudus. Bukan roh duniawi. Bukan roh nafsu. Keinginan daging yang memabukkan. Bukan. Tetapi semua ada di dalam tatanan dan tuntunan kuasa Allah. Tujuannya apa? Supaya mempermuliakan nama Tuhan. Maka dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu dikaitkan dalam referensinya Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Bahwa ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid, dia katakan, aku akan pergi dan aku akan mengutus Rohku kepadamu untuk memimpin, untuk menguasai, untuk menolong setiap murid Kristus hidup dalam kehendak dan rencana Allah. Roh Kudus tidak pernah memimpin orang untuk buat dosa. Roh Kudus memimpin orang untuk senang melakukan yang baik. Maka salah satu tujuan yang digariskan Paulus dalam jemaat Efesus, tujuan Allah menyelamatkan mereka, hidup menata seluruh keberadaan mereka dengan tujuan adalah supaya melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, bukan? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-20, selain kita dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu ayat 19, dan berkata-kata seorang yang lain dengan mazmur, dengan kidung pujian, dengan nyanyian rohani. Ada kerinduan, ada semangat untuk terus memuji Tuhan. Di rumah, Tuhan berikan banyak waktu. Inilah kesempatan menghadirkan mezbah Tuhan dalam keluarga. Mungkin selama ini, waduh sibuk, nggak ada waktu berdoa sama suami, berdoa sama istri, berdoa sama anak-anak. Puji Tuhan, sekarang rumah kita menjadi mezbah, tempat untuk kita beribadah. Doa saya, biarlah kita nikmati. Dan ini menjadi pola hidup yang begitu mengakrabkan dan mengintimkan kehidupan kasih yang mesra di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai sudah diberi waktu untuk bersama-sama, nyatanya masing-masing sibuk terus. Nggak ada waktu untuk bersekutu. Tiap-tiap orang sibuk dengan apa nih? Dengan HP. Duduk di tiap pojok, di kamar masing-masing. Main game, ini itu. Sibuk terus. Dengan diri sendiri. Nggak sadar tahu-taunya melihat hal-hal yang menajiskan, yang sia-sia. Mari kita kontrol, kita bangun keluarga kita. Menjadi mezbah di mana Tuhan hadir. Tuhan menyirami, Tuhan meneguhkan kita dengan kasih, dengan kebenaran. Supaya apa? Supaya di masa-masa yang semakin sukar ini, Tuhan dapatkan tiap anak-anak Tuhan membangun mezbah Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Itu hikmat yang Tuhan kasih. Karena itu,
Ya kadang-kadang pasti mungkin secara diam-diam ngomel atau tidak, aku teriak aja. Ayo sini berdoa, baca firman. Biar aja untuk jemaatku 2 orang. Cynthia sama Olan yang di rumah. Kalau Rosa sama Richard ya puji Tuhan. Udah jadi jemaat sendiri. Bangun mezbah baik-baik. Beri kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Supaya bukan hanya akal kita yang picik, yang kita paksakan untuk orang mengerti. Tapi mengerti kehendak Tuhan dan menerapkan secara bijak. Maka akan mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih. Kesimpulannya. Yang keempat. Kalau kita hidup dengan hikmat Tuhan selain dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ada di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Selain kita membangun mezbah, membangun keakraban, kita juga hidup dengan rendah hati. Ayat yang ke-21, ayat 20 tadi penuh dengan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kata caci maki sudah nggak ada lagi di rumah. Yang ada dari kata-kata kita bagaimana kita mengucap syukur. Kita meneguhkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, rendah hati. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Di dalam apa? Takut akan Tuhan. Kalau enggak takut Tuhan, jangan mimpi untuk saling merendahkan diri. Malah yang keluar tanduk rusa yang bercabang. Saling seruduk sana-sini. Gue lo pemimpin. Gue lo yang harus didengar. Kadang kan seperti itu. Ego dan keangkuhan kita belum disalibkan. Doa saya. Seperti firman Tuhan katakan, manusia lama kita harus turut disalibkan. Supaya apa? Kristus merajai hidup kita. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Jikalau hidup kita memiliki hikmat Tuhan, maka cara hidup kita tidak lagi dikuasai oleh roh duniawi yang menyesatkan. Tapi memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mengerti kehendak Tuhan. Dan mempergunakan waktu anugerah yang Tuhan percayakan untuk melakukan perbuatan baik bagi kemuliaan Tuhan. Muliakanlah Kristus, mohonlah anugerah Tuhan supaya kita semua diperkaya oleh hikmat Tuhan lewat apa? Dalam kita semua hafal Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan. Permulaan hikmat. Jadi Amsal 1 ayat 7 itu bukan arti hikmat, bukan. Permulaan hikmat. Awal untuk kita memahami hikmat Tuhan adalah kita memberi komitmen dan penyerahan diri. Takut akan Tuhan. Maka saya percaya kebijakan kearifan Tuhan berikan. Sebagaimana Salomo ketika dalam memimpin bangsa Israel. Apa yang dia minta tidak lain seperti Pak Logis katakan. Tuhan berikan hikmat untuk aku dapat memimpin bangsa ini. Supaya mereka dapat menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Dan benar, selama masa kepemimpinan Salomo, itulah masa kejayaan dan masa keemasan di mana bangsa Israel mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Tapi sesudah Salomo, perpecahan, kehancuran, peperangan, dan berbagai macam kejahatan dilakukan oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu, sebagaimana doa Salomo, Tuhan berikanlah kami hikmat. Karena di masa-masa yang sukar ini, tidak ada yang lebih berharga dari hikmat Tuhan yang harus memperlengkapi dan mempersenjatai diri supaya kesempatan anugerah tidak terlewatkan begitu saja. Karena hari-hari yang kita hadapi adalah hari yang jahat. Baru bersekutu nanti di luar situ, iblis sudah seperti singa yang siap untuk menerkam hidup kita. Karena itu berjaga-jagalah dan pergulakanlah perisai iman supaya kita kuat dan menang bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebijakan, kearifan, kepandaian kami bukan diukur karena kami memiliki kepintaran menurut ukuran dunia. Mungkin prestasi dunia kami boleh mendapat nilai yang terbaik. Tetapi dalam penilaian Allah, kami sesungguhnya tidak lebih dari orang-orang yang harus dibinasakan, yang harus dimurkai
karena dosa dan kesesatan. Tapi syukur bagi Allah, anugerah Allah yang begitu besar boleh dicurahkan. Engkau memilih kami, Engkau memperdamaikan kami dengan dirimu. Engkau menjadikan kami anak-anak tebusanmu, sehingga kami boleh hidup dengan kekuatan dan semangat Kristus untuk memberitakan Yesus yang hidup, Yesus yang menyelamatkan bagi sebanyak mungkin orang. Teristimewa, kami memulai dari diri kami, dari keluarga kami, menjadi mezbah di mana Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami sekalian. Kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Kudus, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengertian rohani, agar kita dapat menggunakan setiap waktu kesempatan sesuai kehendak Tuhan. Menggunakan berkat-berkat yang kita terima berupa uang dengan baik, supaya juga kita boleh berbagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, mengirimkan lewat nomor rekening gereja. Dengan memberikan persembahan, Bapak Ibu juga telah berbagian untuk pekerjaan besar, untuk penjangkauan jiwa-jiwa lewat mendukung pelayanan di jemaat, mendukung pelayanan misi, dan juga mendukung pelayanan secara umum. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu telah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian rohani, agar kami dapat memahami dan menggunakan setiap berkat, menggunakan setiap waktu untuk memuliakan Tuhan. Kami tahu si jahat berusaha merampas setiap waktu kami untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami kembali di masa pandemi ini, agar kami memiliki bijaksana dari sorga, karena kami belajar hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan untuk mendukung pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan percaya bahwa kita aman, kita selamat di dalam tangan Tuhan Yesus. Dengan sikap berdiri, kita naikkan pujian, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah menolong dalam ibadah kami pada hari ini. Dan apa yang kami buat menyenangkan hati. Sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh jemaatmu. Dengan pergumulan mereka masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami tetap berharap dan bergantung penuh kepadamu. Karena kami tahu pasti bahwa Engkaulah jawaban satu-satunya. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang sedang dalam kesulitan mungkin masalah ekonomi. Hamba berdoa Tuhan buka jalan. Karena Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Sekali lagi berkati seluruh jemaat. Anak-anak dalam pendidikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu. Khususnya anak kami Dinda Simanulung yang akan berulang tahun besok. Kami berdoa Tuhan berkati dalam pertumbuhannya sebagai anak remaja menjadi anak yang setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, kita akan memasuki seluruh aktivitas kita dalam minggu ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, menolong, memelihara, menguatkan, menghibur saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom seluruh jemaat. Ya, tetap jaga kesehatan.